Halo, sebelumnya pernah aku bercerita tentang masa kecilku di mana aku mengalami sexual abuse dan juga child abuse. Jadi dipersingkat, hal ini terjadi tidak berhenti di situ saja, ternyata masih berlanjut. Itu berlanjut dari anak-anak dari umur 1 tahun sampai SMA. Tapi untuk sexual abuse itu berlanjut mulai dari anak-anak umur 4 tahun sampai mahasiswa. Inti utamanya di sini adalah saat itu terjadi di kelas 6 SD, aku mengalami yang namanya sexual abuse yang lebih parah. Ini mungkin orang tua nggak sadari, tapi itu pernah terjadi dan aku yakin itu bisa saja terjadi dengan anak-anak zaman sekarang. Aku ingat dulu waktu kami masih kelas 6 SD, kita itu ada buku. Contoh lah ini buku. Di buku itu banyak cerita-cerita tentang seks, pornografi, beserta foto. Foto berwarna lagi, orang lagi berhubungan seks. Otomatis kan anak-anak penasaran, apa itu? Penasaran mereka. Nah, inilah yang paling fatal. Karena keinginan tahu mereka mencari anak yang paling lemah di antara kelas-kelas yang lain. Kebetulan sekolah kami ini ada kelas 1 sampai kelas 6 SD, ada 1 sampai kelas 3 SMP, tergabung di 22 kelas ini tergabung di satu sekolah. Lalu kejadianlah, aku karena sudah sempat mengalami yang namanya kekerasan pada anak, terus otomatis menjadi kuper. Temanku nggak ada loh, terus terang aku nggak punya teman. Banyak berkawan banyak ini ya, tapi yang tulus menyukai aku sebagai teman itu nggak ada sama sekali. Jadi disinilah yang paling terparah. Aku tuh lagi belajar. Ya, itu jam istirahat. Jam istirahat kan biasanya 15 sampai 20 menit jam istirahat. Aku lagi sibuk mengerjakan tugas yang disuruh ibu guru supaya jangan PR di rumah. Lalu datanglah kakak-kakak kelas dari kelas 1 dan kelas 2 ke kelas 6. Aku memang kelas SD. Langsung tanpa sepengetahuan aku, mereka kunci pintu kelas 6. Setelah mereka kunci pintu, satu orang pegang tanganku begini, satu orang lagi pegang kiri kaki, satu lagi pegang kaki kanan, posisi begini. Kalian sudah pasti tahu kan, kelas 6 SD itu bentuk tubuhnya mereka itu adalah masa pertumbuhan, di mana itu adalah sangat-sangat sensitif dan tidak boleh laki-laki sembarangan pegang, karena itu juga tidak wajar. Nah, di umur inilah, maaf kata, digerayangin bagian sini, digerayangin di bagian bawah. Lalu, pernahlah aku lapor masalah ini kepada orang tua. Yang membuat aku sedih adalah respon daripada orang tua. Orang tua bilang begini, tak apa-apa, kamu harus belajar berteman, tidak boleh sendiri, harus bisa belajar berteman dengan siapapun, baik laki-laki atau perempuan, gak apa-apa itu. Ini kesalahan fatal. Jadi hal ini tidak terjadi sekali. Itu sampai berlangsung 2 atau 3 kali. Aku udah gak tahan. Jadi nekatlah aku. Karena nekat, kaburlah aku dari rumah. 3 hari aku gak pulang ke rumah dan 3 hari aku tidak sekolah. Itu pun orang tua baru sadar di hari kedua. Mulailah mereka mencari di mana aku berada. Sudah telat dong. Untungnya aku memang tinggal di rumah teman yang baik. Jadi aku dibantu, ditolong. Kesal aku waktu akhirnya mereka dapat di mana aku berada, ngomonglah kami. Ngomonglah orang tua sama aku. Kumarahi mereka. Kalian sebagai orang tua hanya mentingin pekerjaan dan posisi. Oke lah, kalian dapat posisi bagus. Tapi kalian tidak peduli kondisi anak kalian.
Apa gunanya aku tinggal di rumah kalau kalian tidak sayang aku sebagai seorang anak? Aku bilang. Akhirnya kembalilah, sudah maaf-maafan, kembali lagi kompak. Itu sudah selesai kasus untuk seksual abuse di kelas 6 SD. Nah, selanjutnya dari 6 SD sampai SMA hanya cuman kekerasan anak. Oke. Tapi kalian lupa, mental seorang anak sudah mulai rusak. Karena apa? Itu adalah hal yang membuat seorang anak menjadi ketakutan yang namanya laki-laki. Takut, ketakutan. Dan itu terpengaruh dengan aku. Aku tidak pernah punya pacar sampai anak SMA pun tidak punya pacar. Setiap ketemu laki-laki, ketakutan, kedinginan, mulai bintik-bintik merah. Itulah karena saking ketakutannya. Jadi buat untuk orang tua, perhatikan tingkah anak-anak kalau sudah mulai ada yang tidak wajar. Karena umur-umur 4 SD sampai 6 SD keinginan taunya itu tinggi ke arah seks. Apalagi antara kelas 1 sampai kelas 3 SMP itu lebih tinggi lagi. Belum lagi sekarang kan internet bebas. Nah, hati-hati. Ini belum ada internet. Adapun internet maksudnya tidak seluas kayak sekarang. Tapi dulu aja mereka menggunakan buku dijual. Entah bagaimana caranya mereka bisa menjual buku seks. Jadi hati-hatilah kita sebagai orang tua supaya jangan jadi korban seperti apa yang terjadi terhadap diriku. Bye bye.